Pemirsa, awal tahun 2026 menjadi periode yang penuh ujian bagi nilai tukar rupiah. Tekanan tidak hanya datang dari dolar Amerika Serikat saja, namun juga datang dari sesama mata uang di kawasan ASEAN. Rupiah tercatat melemah terhadap seluruh mata uang negara tetangga, dari baht Thailand hingga dolar Singapura, yang memperlihatkan bahwa tekanan yang terjadi bersifat menyeluruh di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan arus modal yang masih fluktuatif. Pergerakan rupiah kini menjadi salah satu indikator utama kewaspadaan pasar. Lalu seberapa besar tekanan tersebut dan bagaimana Bank Indonesia merespons kondisi ini? Kita lihat selengkapnya dalam awal 2026 suram, rupiah kalah di hadapan mata uang tetangga kita ke slide yang pertama. Ya, pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih menunjukkan tekanan. Nilai tukar rupiah menguat pada perdagangan Rabu 21 Januari 2026 setelah sehari sebelumnya nyaris menyentuh level psikologis 17.000 per dolar Amerika Serikat. Ya, mengacu pada perdagangan pasar spot, rupiah ditutup menguat 20 rupiah atau 0,12% ke level 16.936 per dolar AS-nya. Namun penguatan ini tidak terjadi sepanjang hari tentu saja. Rupiah juga baru berbalik menguat sekitar setengah jam menjelang penutupan pasar pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum berbalik arah juga, rupiah juga sempat tertekan dan mengalami pelemahan hingga level 16.972 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut tentu saja lemah dibandingkan dengan posisi penutupan sehari sebelumnya, yakni di level 16.956 per dolar AS-nya. Ya, kita lihat di sini memang dari penguatan ini, dari dinamika ini terlihat ya bahwa memang penguatan rupiah juga masih bersifat teknis dan jangka pendek, belum sepenuhnya didukung juga oleh perubahan sepanjang perdagangan. Rupiah juga bergerak dalam rentang yang relatif sempit, namun tetap bertahan di area yang tinggi, yakni mendekati level psikologis 17.000 per dolar AS-nya. Bank Indonesia mencatat pada 20 Januari 2026 nilai tukar rupiah berada di level 16.945 per dolar AS-nya, melemah 1,53% dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2025. Data ini mencerminkan meskipun fluktuasi harian tetap terjaga, secara arah besar rupiah masih mengalami tekanan sejak awal tahun dan belum sepenuhnya keluar dari fase penyesuaian. Ya, memang tekanan dari rupiah ini tidak hanya terjadi terhadap dolar AS ya, seperti yang kita lihat bersama-sama barusan. Sepanjang awal 2026 rupiah juga tercatat melemah terhadap seluruh mata uang di kawasan ASEAN. Tekanan paling dalam ini datang dari baht Thailand. Bisa dilihat ini paling panjang juga barnya di sini, di mana rupiah terdepresiasi hampir 3% secara year to date atau berada di 2,98% secara year to date, yang akhirnya membuat mata uang baht ini sebagai mata uang ASEAN yang paling kuat terhadap rupiah. Terhadap ringgit kita bisa lihat bersama-sama rupiah juga tertekan lebih dari 1,9% atau di 1,95%, mencatatkan level terlemah sepanjang sejarah terhadap ringgit. Sementara terhadap dolar Singapura kita lihat di sini juga mengalami pelemahan di 1,78%. Dan memang rata-rata terhadap dong, terhadap kyat, terhadap kit, dan juga riel ini juga mengalami pelemahan di lebih dari 1%. Kita lihat bersama-sama di sini terhadap dong juga mengalami pelemahan 1,72%, lalu juga terhadap kip melemah 1,56% dan terhadap riel juga melemah 1,55% secara year to date. Sementara terhadap peso, terhadap mata uang Filipina, ini rupiah masih melemah tapi tidak lebih dari 1%, yakni di 0,88%. Ya, di tengah penguatan mata uang regional dan aliran modal ke aset yang dianggap lebih aman, kondisi ini menunjukkan tekanan terhadap rupiah yang juga dipengaruhi dari dinamika kawasan dan global. Lalu, apa penyebabnya dari lesunya mata uang Garuda beberapa waktu terakhir ini? Ya, memang dengan pelemahan atau lesunya ini memang dipengaruhi berbagai faktor ya, mulai dari global dan juga domestik. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menjelaskan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Kita bisa lihat bersama-sama tekanan global dan domestik ya. Dari sisi global dulu kita lihat bersama-sama di sini, Peri Warjio mengatakan faktor terkait kondisi geopolitik global. Faktor yang pertama, lalu yang kedua ada juga kebijakan tarif dagang oleh Amerika Serikat serta tingginya US Treasury Yield yang saat ini masih tinggi atau surat utang AS dalam 2-3 tahun terakhir, yakni juga Bank Indonesia juga
melihat atau menandai potensi suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang masih begitu rendah. Begitu juga dengan beragam sentimen lain yang menyebabkan dolar Amerika Serikat menguat. Disusul aliran modal keluar dari negara berkembang dan masuk ke negeri Paman Sam. Bank Indonesia juga mencatat hingga 19 Januari 2026 terjadi net outflow modal asing sebesar 1,6 miliar dolar AS. Dan selain itu tidak hanya datang dari global saja, namun juga tekanan datang dari dalam negeri atau domestik. Kita lihat bersama-sama di sini. Dari dalam negeri, kenaikan kebutuhan valuta asing oleh perbankan dan korporasi seiring dengan aktivitas ekonomi juga turut memberikan tekanan tambahan terhadap rupiah. Ya, termasuk kebutuhan falas oleh BUMN strategis di sektor energi. Dan terakhir juga sentimen datang dari persepsi pasar terhadap kondisi fiskal hingga proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Namun Peri menegaskan bahwa proses pencalonan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Tata Kelola dan tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan di Bank Indonesia. Ya, menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia juga menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia terus menempuh dan meningkatkan intensitas langkah stabilisasi melalui intervensi di pasar spot, pasar non-delivery forward bank di offshore maupun onshore seperti itu, serta domestic non-delivery forward. Selain itu, langkah ini juga ditujukan untuk menjaga volatilitas rupiah dan juga memastikan pergerakannya tetap konsisten dengan sasaran inflasi sebesar 2,5% plus minus 1% pada 2026. Ya, kedepannya Bank Indonesia meyakini rupiah juga memiliki potensi stabil dan cenderung menguat, ditopang oleh imbal hasil aset domestik yang menarik, inflasi yang juga terkendali, serta prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang masih solid. Namun dalam jangka pendek, ya pasar juga sebenarnya saat ini masih mencermati ya perkembangan sentimen global, yakni terkait dengan arus modal asing, serta konsistensi kebijakan stabilisasi sebagai penentu arah gerak rupiah selanjutnya.